Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan WISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi, berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk, yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini
tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Itu rapat kok. Kasih. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.